Pada kegiatan modul Nusantara kali ini kita akan mengenal kaulinan barudak baheula. Kaulinan itu artinya permainan, barudak itu artinya anak-anak, baheula itu artinya zaman dulu. Sempat berpikir saya dulu melihat permainan anak-anak itu untuk apa sih sebenarnya ada permainan kayak gitu. Walaupun ketika kita kecil kita menikmati gitu, karena ketika kecil kan nggak banyak berpikir ya, kita yang penting main-main, yang penting senang gitu. Tetapi ketika beranjak agak sedikit dewasa sekitar SMA, dipikir-pikir itu untuk apa sih permainan yang zaman dulu itu. Nah, terjawabnya adalah melihat situasi saat ini, begitu banyak permainan yang dengan teknologi, tentunya itu pasti permainan tersebut banyak manfaatnya. Tetapi di samping banyak manfaat, ini juga ada mandorotnya. Salah satunya adalah permainan yang saat ini cenderung ke arah individualis. Meskipun permainannya bergrup, tetapi grupnya hanya di dunia maya. Ketika di permainan itu di grup dunia maya, tentu ada nilai-nilai yang memang tidak bisa tersampaikan seperti permainan yang memang di dunia nyata. Nah, oleh karenanya kita akan melihat kembali, kita akan mengenal kembali permainan yang zaman dulu dan beberapa manfaatnya. 1. Boy-boyan. Boy-boyan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di daerah Sunda. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Tentu saja bukan dikhususkan untuk anak laki-laki. Anak perempuan juga bisa bermain boy-boyan. Permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalnya di daerah Pati, Jawa Tengah, permainan ini dikenal dengan nama geprek kempung. Di daerah Sunda ada yang menyebutnya boy-boyan, ada juga yang menyebutnya bebencaran. Alat yang digunakan. 1. Pecahan genteng atau gerabah. 2. Bola plastik, bola tenis, atau buat sendiri bolanya dari kumpulan kertas yang dibungkus kantong kresek dan diikat dengan karet. Intinya, tidak terbuat dari barang-barang yang bisa menyakiti orang lain, seperti batu bata, fondasi, atau bola yang terbuat dari dendam dan amarah. Tempat permainan. Dalam permainan boy-boyan ini biasanya dilakukan di tempat yang luas, seluas hati yang ikhlas menerima dirinya bersama orang lain. Waduh, ya pokoknya tempat yang luas. Misalnya halaman rumah, halaman sekolah, atau lapangan. Umur dan jumlah pemain. Sebenarnya bebas sih, tapi biasanya permainan boy-boyan ini dimainkan oleh anak-anak yang berusia antara 6 sampai 15 tahun. Tetapi tidak ada larangan juga bagi orang dewasa untuk memainkannya. Namun, walaupun bisa dimainkan orang dewasa, tapi tidak dianjurkan untuk dimainkan oleh orang dengan rentang usia 60 sampai 80 tahun. Karena bisa menyebabkan encok, sakit pinggang, dan patah tulang. Aturan permainan. Permainan dimulai dengan melakukan cang-kacang panjang untuk memilih siapa yang akan menjaga tumpukan genting. Nah, yang kalah akan menjaga tumpukan genting. Lalu yang menang nanti akan melempar bola untuk menghancurkan tumpukan tersebut. Jarak untuk melempar bola ya sekitar 3 meter. Bebas sih, yang penting tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Misalnya yang melempar bola ada di Aceh, yang menjaga genting ada di Papua. Itu kejauhan ya. 2. Pelempar harus melempar pecahan genting itu hingga rubuh. Jadi bergiliran. Selama gentingnya belum rubuh, permainan belum bisa dimulai. Jika sudah rubuh, maka yang menjaga harus mengejar pihak yang melemparkan bola. Mengejar dengan cara melempar bola dan harus sampai kena. Kelompok pelempar yang tadi merubuhkan juga harus menghindari lemparan tersebut, sambil berusaha menyusun kembali genting yang telah mereka rubuhkan.
Secara kata lain, sebetulnya permainan ini mengejarkan tanggung jawab. Kalau kita berani untuk menghancurkan sesuatu, maka kita jugalah yang harus membangunnya kembali. Asik. Permainan ini dikatakan selesai jika yang berusaha untuk menyusun kembali pecahan genting berhasil untuk menyusun kembali pecahan yang mereka rubuhkan, atau ketika yang menjaga tumpukan genting tadi berhasil mengenai setiap pelempar dengan bola. Itu artinya mereka gagal untuk membangun tumpukan genting kembali. 2. Orai-oraian. Orai-oraian merupakan salah satu permainan yang secara umum banyak ditemukan di daerah Jawa Barat. Permainan ini telah ada sejak dahulu, meski tidak diketahui mulai kapan menjadi salah satu permainan tradisional. Permainan ini sangat mudah dan meriah untuk dilaksanakan karena tidak ada bahan yang diperlukan selain sebidang tanah yang cukup luas agar anak-anak leluasa membentuk barisan yang seperti orai. Bagian depan diartikan sebagai kepala dan bagian tengah serta belakang diartikan sebagai bagian tubuh dan ekor. Mereka membentuk barisan satu kolom dengan saling menumpu kedua tangan pada pundak teman di depannya. Sambil berjalan, mereka menyanyikan kawih atau lagu yang biasa dinyanyikan. Nah, gimana nih lagunya? Yuk simak video yang satu ini. Begitu syair berakhir, sang kepala berusaha menangkap bagian ekor, sementara sang ekor sendiri sudah mengatur strategi sehingga akan tampak seperti seekor ular yang meliuk-liuk. Karena antara kepala dengan ekor seakan saling mengejar. Yang harus menyesuaikan barisan adalah bagian tubuh ular karena tidak boleh putus. Hal ini membuat bagian tubuh seakan meliuk-liuk untuk mengikuti gerakan kepala dan ekor. Jenis permainan ini dapat dilakukan baik anak perempuan maupun laki-laki, namun diusahakan yang tidak berbeda jauh usianya. Rata-rata berusia SD, karena kelincahan gerak dari seekor ular harus diimbangi dengan porsi tubuh dan tenaga yang hampir seragam. Dikhawatirkan apabila ada anak yang berbeda jauh usianya akan terbanting atau terjatuh karena harus mengikuti gerakan seekor ular. Melihat dari cara permainan orai-oraian, maka tidak ada istilah pertandingan dan keuletan, karena yang ada hanyalah sedikit ketangkasan yang didominasi oleh keceriaan yang kerap mewarnai setiap permainan ini, baik berupa jeritan riang maupun tawa dari pemain. 3. Congklak. Congklak adalah permainan yang menggunakan papan kayu atau plastik yang panjangnya kurang lebih 40 cm, memiliki lebar kurang lebih 15 cm. Yang permukaan papannya memiliki beberapa cekungan atau lombang. Setiap cekungan akan diisi oleh kubu, siki salak, siki asem, atau batu letik. Jumlah cekungan dalam papan ada 7 sejajar. Di depan cekungan juga ada 7 dan 2 cekungan besar lagi di sisi kanan dan kiri pemain. Cekungan tadi akan diisi oleh siki asem atau siki congklak yang sudah disediakan. Setiap cekungan akan diisi oleh 7 siki. Hanya cekungan yang paling besar yang tidak diisi dan hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Sesudah cekungan kecil tadi terisi, pemain pertama akan mulai mengambil siki dan meratakannya ke seluruh lubang yang lain sampai habis. Ketika tepat di lubang yang besar, poin untuk pemain yang letaknya di sebelah kiri juga diisi, disebut gagal
ketika siki yang terakhir pemain tempatnya bertepatan dengan cekungan yang kosong. Kalau di cekungan lawan disebut dengan istilah nembak, maka siki yang berada di pihak lawan akan dibawa menjadi hak milik si pemain. Seperti itu terus sampai ada salah satu yang kalah dan yang menang. 4. Sapintrong. Sapintrong merupakan salah satu kaulinan barudak lembur juga yang berasal dari daerah Jawa Barat. Permainan ini biasanya menggunakan ronceaan tali yang terbuat dari karet gelang. Selain membutuhkan strategi maupun kekuatan fisik, para pemain pun dituntut untuk berlaku jujur dan sportif. Permainan diawali dengan menentukan 2 orang yang akan menjaga kedua ujung tali atau karet. Setelah menentukan siapa yang memegang karet dan urutan pemainnya, pemain sapintrong pun dilakukan dengan diawali lompatan biasa. Mulai dari awal memasuki putaran karet hingga cara melompat harus sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Kesepakatan aturan yang dilakukan antar pemain adalah jumlah lompatan dalam putaran karet yang harus dilakukan setiap pemain. Selain itu, kesepakatan yang dilakukan adalah kecepatan karet yang diputar oleh 2 pemain tadi. Tidak hanya seorang diri, lompatan juga bisa dilakukan oleh 2-3 pemain. 5. Backlet. Permainan ini membutuhkan kewuk dan juga bola yang terbuat dari karet. Bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Jumlah kewuk bisa 10-12 biji. Mau berapapun bisa, asal bisa terambil oleh 1 tangan. Pemainnya biasanya andeprok di lantai, memutar membentuk lingkaran. Cara memainkannya, bola dilempar, lalu kewuknya ditabur di lantai. Tahap ke-1, kewuk akan diambil satu-satu. Apabila bolanya memantul lebih dari 1 kali, maka dianggap gagal. Bisa juga kewuknya dibalik. Seperti itu terus. Kesepakatan sesuai dengan aturan permainan dan biasanya berbeda-beda. Manfaat dari permainan ini akan melatih koordinasi visual motorik, melatih konsentrasi dan fokus saat kita sedang bermain. Kaulinan barudak baheula ini juga dikenal dengan secara umum yaitu permainan anak-anak Sunda ya. Jadi masyarakat Sunda terutama anak-anak mereka sering bermain permainan-permainan yang mungkin sama ada kesamaan dengan permainan lainnya dengan teman-teman di daerah lainnya. Namun beberapa hal yang menjadi ciri khusus di permainan Sunda yang pertama itu ada seperti egrang gitu ya. Ada juga boy-boyan gitu. Kemudian ada juga permainan sapintrong, loncat tinggi dan permainan-permainan lain. Jadi permainan zaman dulu itu banyak aspek yang dapat ditingkatkan selain sosialnya, kemudian kerjasama tim, olahraga, kognitif, pengetahuan. Karena dengan mereka berkumpul itu juga akan ada banyak wawasan dan pengetahuan. Maksudnya di sini pengetahuan itu bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, tetapi pengetahuan lingkungan ataupun pengetahuan tentang antara satu dengan yang lainnya, saling memahami antara satu sama lain. Dan itu penting sekali dikembangkan karena itu akan memupuk kita untuk menjadi bangsa Indonesia yang bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi ya sesuai dengan tuntunan zaman sekarang.